Pendidikan nasional di Indonesia tidak terlepas dari peran tokoh para pahlawan, terutama pahlawan di bidang pendidikan. Di antaranya adalah Ki Hajar Dewantoro yang memiliki filosofi Patrap Triloka, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Beliau adalah pendiri Taman Siswa. Filosofi tersebut menjadi asas, inspirasi, dan motivasi bagi guru yang memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran yang dapat mengambil keputusan secara tepat dan efektif, di mana dalam mengambil keputusan, guru harus dapat mempertimbangkan bahwa keputusan yang diambil dapat menjadi tauladan bagi muridnya. Kemudian, keputusan yang diambil oleh guru tersebut dapat menjadikan motivasi bagi murid maupun seseorang untuk melakukan hal-hal yang lebih baik lagi. Dan kemudian juga guru memiliki peran agar keputusan yang diambil dapat mendorong atau mendukung murid maupun seseorang untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya menjadi potensi yang lebih baik lagi. Dalam pengambilan keputusan terdapat 3 prinsip, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, prinsip berpikir berbasis peraturan, prinsip berpikir berbasis rasa peduli. Ketiga prinsip tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap nilai diri yang dimiliki oleh seorang guru. Sebagai contoh, seorang guru yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, tidak mementingkan diri sendiri, maka akan berpikir berbasis hasil akhir. Seorang guru memiliki rasa yang jujur, menjunjung tinggi nilai kebenaran, kepatuhan, maka akan berpikir berbasis peraturan. Jika guru memiliki rasa kasih sayang, empati yang tinggi, maka akan berpikir berbasis rasa peduli. Kegiatan terbimbing yang berkaitan dengan coaching memiliki peran yang sangat penting sekali bagi guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengambilan keputusan, terutama pada tahap pengujian pengambilan keputusan. Guru memiliki peran sebagai coach dan juga sebagai pemimpin pembelajaran. Melalui komunikasi yang efektif berupa pertanyaan-pertanyaan yang memberdayakan. Dalam proses pengambilan keputusan juga diperlukan keterampilan kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berhubungan sosial, sehingga dalam pengambilan keputusan dilakukan secara sadar. Melalui proses coaching, seseorang dapat merefleksi kembali keputusan yang diambil, apakah sudah efektif atau belum, dan bagaimana tindak lanjutnya, atau adakah keputusan yang tak terduga yang baru sebagai solusi dari masalah yang dialaminya. Guru telah melakukan pembahasan mengenai studi kasus yang fokus pada masalah moral ataupun etika. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada nilai-nilai kebajikan dan berpihak pada kepentingan murid, serta memiliki tanggung jawab, sehingga keputusan yang diambil nantinya dapat mengembangkan kodrat anak agar kebahagiaan tercapai dalam mewujudkan merdeka belajarnya. Nilai-nilai baik yang dianut pendidik akan menghasilkan keputusan yang baik bagi kepentingan murid yang berimbas pula pada kualitas pendidikan. Pengambilan keputusan yang tepat agar berdampak pada terciptanya lingkungan yang posesif, kondusif, aman, dan nyaman, maka perlu membangun komunikasi yang efektif sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak. Kesulitan-kesulitan yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika di lingkungan saya adalah adanya rasa kekhawatiran atas penilaian dari pihak lain, kemudian munculnya pro kontra terhadap keputusan yang diambil, antara lain
adanya rasa toleransi, rasa hormat, rasa kasih sayang, dan juga adanya rasa ego. Ini kembali kepada masalah perubahan paradigma. Pengajaran yang memerdekakan murid-murid akan berhasil atau tidak tergantung pada keputusan pendidik. Keputusan tersebut berkaitan dengan proses pengajaran, misalnya metode, model, dan strategi pembelajaran yang digunakan. Bagaimana guru menuntun dan menumbuh kembangkan kodratnya, hal tersebut akan berpengaruh pada pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh seorang guru dan apakah sesuai dengan konsep merdeka belajar atau belum. Setiap keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin pembelajaran dapat berpengaruh pada kehidupan atau masa depan murid, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keputusan yang tidak tepat tentu akan berdampak negatif pada murid. Keputusan yang diambil tidak hanya berlaku untuk jangka pendek saja, tetapi berlaku untuk jangka panjang. Keputusan yang diambil tersebut dapat menjadi contoh, bahkan dapat membangun semangat dan motivasi serta rasa percaya diri pada anak di masa yang akan datang. Kesimpulannya, seorang guru harus terus mengembangkan potensi dan keterampilannya dengan berbagai praktik baik sehingga mampu menjadikan dirinya menjadi seorang pemimpin pembelajaran yang mampu mengambil keputusan yang tepat dan efektif dalam situasi dan kondisi apapun. Membentuk murid untuk menjadi individu yang unggul, bermanfaat, yang siap menghadapi tantangan zaman. Guru sebagai pengambil keputusan berperan penting dalam memberi pengajaran dan pendidikan, terutama budi pekerti, sehingga mampu menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah dan masyarakat pada umumnya. Keterkaitan dengan modul sebelumnya adalah bahwa guru sebagai penuntun tumbuh kembangnya kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, maka guru memiliki visi, program, nilai, dan peran yang penting dalam mewujudkan pendidikan yang merdeka. Peran guru menjadi coach dan pemimpin pembelajaran yang mampu membuat keputusan yang tepat dan efektif akan membuat anak nyaman dan memiliki pengalaman yang berharga serta menjadi contoh bagi mereka. Sebuah inspirasi dari Bob Talbert mengajarkan murid agar bisa berhitung itu baik, tetapi mengajarkan mereka mengenai sesuatu yang sangat berharga dalam hidup ini seperti prinsip dan kode etik hidup, kebaikan, nilai moral, pengabdian adalah yang terbaik dan paling utama.